Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya kelompok 5 kelas BBF menjelaskan mengenai keanekaragaman dalam regulasi operon LAC di antara berbagai isolat Escherichia coli bergantung pada latar belakang genetik yang lebih luas, tetapi tidak dijelaskan oleh kekerabatan genetik. Perkenalkan, nama saya Satna Lavinia Purba dengan akhir NIM 171. Saya Gebi Hera Nurlaili dengan akhir NIM 172. Perkenalkan, nama saya Nina Salsabila dengan NIM akhir 181. Saya Sofina Ilanaja dengan NIM akhir 184. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari video ini yaitu ada dua. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan mekanisme regulasi ekskresi pada gen dan prokariotik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis studi kasus dari jurnal internasional dan mengaitkan dengan konsep biologi sel dan molekuler. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk pada materi inti, yaitu pengertian regulasi ekspresi gen. Regulasi ekspresi gen ini adalah proses pengendalian aktivitas gen dalam menghasilkan produk fungsional berupa RNA dan protein. Nah, pada prokariotik, regulasi ini berperan penting dalam menyesuaikan metabolisme sel terhadap kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Selanjutnya, ciri regulasi pada gen prokariotik ada 4. Yang pertama, tidak memiliki membran inti. Yang kedua, transkripsi dan translasi terjadi bersamaan. Yang ketiga, gen tersusun dalam bentuk operon. Yang keempat, regulasi dominan pada tingkatan transkripsi. Komponen regulasi gen prokariotik. Dalam regulasi gen prokariotik dapat diketahui beberapa komponen utama yang meliputi promotor sebagai tempat melekatnya RNA polimerase, operator sebagai lokasi pengingatan protein, regulator, gen struktural pada regulator yang berperan sebagai aktivator dan represor. Salah satu model utama regulasi gen pada prokariotik adalah sistem operon. Contohnya adalah operon LAC yang bekerja melalui mekanisme induksi, serta operon TRP yang bekerja melalui mekanisme represi. Sistem operon memungkinkan bakteri mengontrol ekspresi beberapa gen sekaligus secara terkoordinasi. Selanjutnya, contoh mekanisme operon, yaitu mekanisme operon ada 3. Yang pertama, operon LAC aktif saat laktosa tersedia. Yang kedua, operon TRP aktif saat triptofan rendah. Yang ketiga, regulasi melalui interaksi protein regulator dengan DNA. Adapun identitas artikel yang kami bahas ini, studi kasus yang kami analisis berasal dari jurnal internasional MBio pada tahun 2019 dengan kode artikel MBio 0223219. Artikel ini membahas mekanisme regulasi gen pada bakteri dan memberikan gambaran nyata penerapan konsep regulasi gen prokariotik. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan penelitian. Jadi, latar belakang penelitian adalah pentingnya regulasi ekspresi gen bagi bakteri dan merespons perubahan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mekanisme molekuler, khususnya pada tingkat transkripsi, mengontrol ekspresi gen pada sel prokariotik. Selanjutnya ada metode biologi molekuler. Metode biologi molekuler ini untuk mempelajari regulasi gen pada bakteri Escherichia coli. Salah satu metode yang digunakan adalah yang pertama, analisis ekspresi gen yang bertujuan untuk melihat seberapa aktif gen operon LAC diekspresikan dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Ya, yang kedua, ada mutasi gen pada regulator seperti gen LAC untuk mengetahui pengaruh perubahan genetik terhadap pola regulasi gen. Dengan pendekatan molekuler ini dapat mengamati bagaimana interaksi antara protein regulator dengan DNA mempengaruhi kerja RNA polimerase dalam proses transkripsi.
Nah, metode-metode tersebut membantu menjelaskan mekanisme gen pada prokariotik secara lebih jelas dan terukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ekspresi gen pada bakteri sangat dipengaruhi oleh protein regulator yang berinteraksi dengan DNA. Interaksi ini menentukan apakah RNA polimerase dapat melakukan transkripsi, sehingga ekspresi gen dapat diaktifkan atau dihambat sesuai dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya, penelitian ini memiliki beberapa dampak atau manfaat penting yang dapat dijelaskan dalam 3 poin utama. Nah, yang pertama, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang mekanisme regulasi ekspresi gen pada prokariotik. Melalui ini, operon lag pada berbagai isolat Escherichia coli, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi gen bersifat fleksibel dan dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang genetik bakteri. Nah, sehingga membantu kita memahami bagaimana bakteri beradaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua, penelitian ini menjadi dasar pengembangan rekayasa genetika bakteri. Dengan memahami variasi regulasi gen, penelitian dapat merancang sistem ekspresi gen yang lebih tepat dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, penelitian ini menjadi relevan dalam bidang kesehatan, industri, dan bioteknologi. Pemahaman regulasi gen dapat dimanfaatkan untuk mendukung penelitian kesehatan serta meningkatkan efisien produksi berbagai produk biologis di bidang industri dan bioteknologi. Jadi, kesimpulan pada artikel yang kami bahas ini adalah regulasi ekspresi gen pada prokaryotik berlangsung efisien dan terkontrol. Yang kedua ada protein regulator dan RNA polimerase berperan sebagai kunci. Yang ketiga adalah mekanisme ini mendukung adaptasi dan kelangsungan hidup bakteri. Melalui studi kasus ini, kelompok kami memahami bahwa regulasi gen pada prokariotik memang lebih sederhana dibandingkan eukariotik, namun sangat efektif. Artikel ini relevan dengan topik UAS karena menunjukkan penerapan nyata konsep regulasi ekspresi gen pada bakteri. Halo, Rek. Halo. Aman ta? PSM-nya, magangnya. Aman. Gimana Oke, iki piye ki, Rek? Oh, aku aman. Ini ada pendapat gak gimana ngekonsep videonya? Mungkin kamu ada pendapat. Iya, aku ada sih. Coba ya, tak share screen yo. Yo. Kelihatan ndak? Kelihatan. Kalau menurut konsepku sih ya, kita bikin videonya itu video masing-masing, rekamnya masing-masing, bukan berupa kita Google Meet lalu di-record. Terus dari PDF yang ibunya kasih, kan ada perkenalan dulu ya, menyebutkan judul dan topik. Ini salah satu anggotanya, ada yang bersedia nggak, Re? Ada. Siapa? Aku nggak apa-apa. Kamu nggak apa, Tasawuf? Ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin yang lain bisa menuliskan guys, notulen. Terus untuk anggota yang lainnya itu membuat video hanya menyebutkan identitas, nama, dan NIM gitu. Oke nggak guys? Oke, baik. Terus lanjut
di video selanjutnya menyebutkan tujuan pembelajaran. Yang ini ada yang bersedia enggak? Mungkin yang lain siapa? Ya, itu boleh. Oke, Hera. Oke, Hera. Next, selanjutnya penjelasan materi. Ini ada masukan nggak gimana konsep materinya? Ada masukan nggak, guys? Jadi gini, untuk materinya itu kan kita itu dibaca materinya. Yang bagian ini siap bagian itu bikin video sendiri sama kayak yang video perkenalan itu aja gimana? Oke, boleh. Nanti dibagi aja ya, Her ya. Boleh. Terus lanjut yang analisis studi kasus. Nih kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih ya, 7. Ini gimana konsepnya? Dibagi tak atau bareng-bareng? Dibagi aja nggak sih? Iya, 8 dan ikut penutup, guys. Iya. Atau penutupnya ini di slide aja nggak, Sof? Ditampilin berupa PPT-nya kayak gitu. Yang di nomor 5-nya penutup. Gimana? Boleh. Karena kan nanti kan ucapan terima